Ada yang bilang sombong. Memang ini babnya bab sombong. Loh iya, ini babnya bab sombong. Harus memang di medsos juga gitu. Kiai jangan sampai kalah dengan figur-figur kemungkaran. Nah kalau yang menguasai medsos itu figur-figur kemungkaran, yang disebar adalah konten-konten kemungkaran, karena kiainya nggak mampu bersaing. Ngono bu. Sekarang saya tanya, di daerah sini lebih rame mana? Pengajian sama dangdutan? Rame mana? Istighosahan sama orkesan? Lebih rame mana? Zikiran sama elektronan? Yang remaja, yang muda-muda semangat mana? Khataman Quran sama pacaran? Apa salah kalau aku ngomong kiai di era seperti ini harus mampu bersaing? Nah kalau nggak mampu bersaing, nanti nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlakul karimah akan makin lemah, lama-lama luntur, lama-lama hilang. Harus tampil gimana supaya bisa menarik jamaah untuk digembleng, untuk dibina. Alhamdulillah, saya udah 20 tahun lebih awet. Itu juga karena kamu sayang. Banyak orang yang gak sabar menghadapi persaingan hidup. Nah ngaku gak ngaku, Pangarasan ini juga penuh persaingan, apalagi di bidang ekonomi. Penuh persaingan. Betul? Betul. Tetangganya buka warteg, panas. Kita juga harus punya warteg. Tetangga punya warteg 5, kita harus punya 7. Ada nggak yang saingan kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Betul. Tetangga bisa bangun rumah, oh kita juga harus bisa bangun rumah. Tonggo tuku kendaraan, kudu iso tuku kendaraan. Banyak yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Pengen cepet kaya, akhirnya berbagai macam cara ditempuh. Nggak peduli, yang penting jadi duit. Nyolong, korupsi, ngepet, ternak tuyul, renten nganake duit, ngutangi cecak bayare bajul, tangi dom bayare cagak listrik, nanti nganak-nganake duit karena nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kegiatan apapun kalau nggak sabar pasti jadi kacau karena nggak sabar. Jalanan jadi macet. Kenapa? Karena para pengguna jalan pada nggak sabar. Tanya Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Kenapa jalanan jadi macet? Ya karena para pengguna jalan pada. Mas operator, mohon maaf, mic-nya persiapan, baterainya hampir habis. Atau nggak apa-apa, santai baterai selesai langsung doa. Para pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan yang besar mentang-mentang gede, kendaraan yang kecil nggak sadar diri. Kendaraan sing gede mentang-mentang akhirnya ngebeki dalan, sing cilik disempari mentang-mentang gede, sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri, nggak sadar diri, nyelempit, pengen cepet nyampe depan, tambah rapet, tambah macet, apalagi ditambah petugas pengatur lalu lintasnya nggak sabar pisan. Ceng. Nggak usah ketawa Pak Kapolsek.
Ya memang tugas polisi paling berat itu mengurai kemacetan. Masya Allah, berat banget. Dan krono duitnya. Mulai omong kecelakaan, laka lantas cepet. Krono duitnya. Halo? Halo? Antrian sembako kacau kalau para pengantrinya nggak sabar. Yang di depan udah habis dapat bagian nggak mau pindah karena pengen double, pengen itu aneh kayak kelakuan ini. Yang di belakang pengen cepet tekan ngarep dorong akhirnya kacau. Apapun kalau nggak sabar mesti kacau. Ada bansos, ada PKH. Masyarakat Pangarasan bisa kacau kalau nggak sabar. Apalagi yang merasa lebih miskin tapi kok nggak dapet. Itu yang lebih kaya kok dapet. Halo? Masya Allah. Lurai anak. Lanjut. Iya. Jamaah pengajian kalau nggak sabar ya kacau. Oke. Dengan kesabaran manusia menjadi tinggi derajatnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Itu malaikat punya akal nggak punya nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, kewan itu dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, punya nafsu nggak punya akal. Allah menciptakan manusia dikasih dua-duanya, dikasih akal sekaligus nafsu, dikasih nafsu sekaligus akal. Malaikat hanya diberi akal nggak diberi nafsu. Malaikat cuma punya akal. Malaikat itu nggak punya nafsu. Wajar kalau malaikat selalu baik. Pantes kalau malaikat bener terus karena nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak punya keinginan sama sekali. Malaikat niku ketinggal daharan enak. Najan ketok panganan kuwi nikmat. Malaikat orang kemecer, malaikat orang ngiler, biasa karena nggak punya nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada keinginan. Malaikat niku bapak-bapak, walaupun ngelihat perempuan cantik kayak apa, malaikat nggak ser-ser, nggak renyang-renyang, biasa. Ketok wong wadon wayu kok renyang-renyang, nah kuwi malaikat sarungan. Coba ngomong malaikat sama panggung. Halo. Sorry mas, malaikat itu walaupun kita ngomong itu bohongnya semok tuh biasa, kaki sengkring. Paling malaikat nih, oh yo, wadah untuk dosa melanggar. Biasa. Aku ya. Bocah-bocah nom kuwi nek ketok bokong semok kae terus pikirane walike bokong. Maka sampai ada bedean, ada kuis, apa bedanya bokong karo boto? Nek boto diwalik tetep boto. Yo wes. Halo.
Malaikat nggak punya nafsu makan, malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah salah, nggak punya nafsu soalnya. Maaf, malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini misalnya diperintah sama Allah, Jibril siap, ini ada ayat, sampaikan kepada Nabi. Ayat diterima, begitu dilihat, wah bagus banget ini ayatnya, udah nggak disampaikan ke Nabi, diambil sendiri. Nggak ada malaikat korupsi, itu nggak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat. Halo, halo. Malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel sang pencabut nyawa nggak pernah salah orang dalam mencabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut itu nyawamu, nggak mungkin Israel mencabut nyawaku. Tetap nyawamu yang dicabut. Nah itu orangnya nggak siap itu ya. Nggak mungkin salah orang malaikat Israel. Malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikael nggak pernah salah alamat membagi rezeki, maka rezeki nggak bakal tertukar. Kalau memang itu rezeki jatahku, nggak mungkin keliru ke kamu, tetap ke aku.